Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Jangan Engkau Tidak Percaya. Saudara, satu hal yang sering kita alami sebagai orang percaya adalah iman yang labil. Sebenarnya kita tahu bahwa dinamika hidup itu selalu terjadi. Hidup yang dialami orang pada umumnya, termasuk kita, orang percaya, itu tidak selalu aman, nyaman, dan mulus. Ibaratnya, langit tidak selalu cerah, tetapi kadang juga berawan. Air laut pun tidak selalu tenang, kadang juga berombak. Itulah hidup yang tidak hanya kadang, tapi justru sering yang terjadi yang tidak kita harapkan. Selalu saja ada tantangan dan masalah. Bisa yang sehat dan tidak pernah sakit, tiba-tiba mengalami sakit bahkan parah, didiagnosa kena tumor yang ganas. Bisa juga mengalami kesulitan dalam pekerjaan, yang ditipu orang, dagangan sepi, difitnah rekan kerja, kenaikan pangkat dihambat, atau juga masalah keuangan, masalah rumah tangga yang selalu ada, dan sebagainya. Yang mana semua itu membuat tenaga pikiran kita benar-benar terkuras habis. Barangkali kita sudah berdoa memohon pertolongan Tuhan, tapi tidak ada jawaban. Kita sudah mencari Tuhan, tapi sepertinya Tuhan bersembunyi dan membiarkan kita. Bahkan di tengah perjuangan kita mendekat kepada Tuhan, kita setia beribadah, masalah kita justru semakin rumit dan sepertinya tidak ada jalan keluar. Kita sampai bertanya-tanya dalam hati, Tuhan, Engkau di mana? Apakah Engkau benar-benar ada, ya Tuhan? Kenapa Engkau tidak menolong aku? Kenapa Engkau membiarkan aku bergumul sendiri? Saudara, kita sering memiliki sikap seperti itu. Tapi, benarkah Tuhan hanya melihat dari kejauhan dan diam melihat kita berjuang sendirian? Benarkah Tuhan tidak ada? Benarkah Tuhan meninggalkan kita? Sebenarnya tidak, saudara. Bahkan Tuhan sekalipun tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Pemazmur berkata bahwa Allah itu Maha Tahu dan Maha Hadir. Kita mesti percaya akan hal ini, saudara. Bahkan Allah bekerja dalam segala perkara demi kebaikan kita. Roma 8 ayat 28. Jadi sesungguhnya Tuhan selalu ada bersama kita ketika kita ada dalam lembah kekelaman. Di sini Dia sedang mendidik kita secara pribadi. Dia sedang membela kita dengan mengajarkan jalan-jalannya, dengan memberitahukan rencananya, supaya setiap saat, setiap waktu, kita bergantung penuh kepadanya, supaya kita mengerti bagaimana kita bisa melayani dan mengabdi kepadanya, Allah yang Maha Besar itu, dengan benar. Bagaimana kita bisa mengalami Dia, Allah yang hidup
dan nyata itu secara nyata. Sampai kita bisa berkata, Tuhan, Engkau sungguh baik. Tanpa pengalaman hidup ini, aku tidak bisa menjadi seperti ini. Sampai kita bisa berkata, Tuhan, sekarang aku tahu ternyata Engkau mengikis kebobrokanku. Aku baru sadar, Tuhan, bahwa selama ini aku sombong. Aku sering merasa bisa. Aku terlalu mementingkan diri sendiri. Aku selalu mengandalkan kekuatanku sendiri. Aku sering memberontak kepadamu, Tuhan. Itulah sebabnya, saudara, barangkali saat ini kita sedang menghadapi pergumulan yang berat. Kita juga sudah minta pertolongan Tuhan, tapi belum ada jawaban. Belum sembuh dari sakit kita, belum pulih ekonomi kita, pasangan hidup kita masih menjengkelkan. Enggak apa-apa, jangan putus asa, saudara. Jangan sampai hanya karena kita belum melihat bukti pertolongan Tuhan, lalu kita menjadi tidak percaya, undur dari persekutuan, bahkan tidak lagi membaca firman dan tidak berdoa. Tuhan Yesus mengingatkan Thomas dan berkata, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Perkataan Tuhan itu pun berlaku bagi setiap kita yang sedang menghadapi berbagai pergumulan, persoalan, dan tekanan kehidupan. Jangan lagi sekali-kali kita tidak percaya atas penyertaannya. Sebab memang Allah benar-benar ada, nyata dan hidup. Kalau saudara tetap percaya, kemuliaan Tuhan pasti akan dinyatakan dalam hidup saudara. Itulah sebabnya saudara, bukti kalau kita percaya, kita harus memiliki sikap hidup atau respon yang benar. Jangan bersungut-sungut, tetaplah bersemangat. Ya saudara, tetaplah bersyukur dan bersukacita. Dengan demikian, kita akan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Semua pasti berakhir, semua pasti bisa dilalui. Amin. Tuhan Yesus memberkati.